Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita harus selalu ingat, kita harus selalu sadar bahwa kita manusia adalah orang berdosa. Dan bahwa kita manusia, pada waktunya kita akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini, dan kita akan menghadap Tuhan pribadi yang suci, yang kudus, yang akan menghakimi kita. Ini adalah fakta, dan kita harus benar-benar memikirkannya dengan serius. Kalau kita adalah orang berdosa, ada upah, ada ganjaran, ada sanksi dari keberdosaan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, kebinasaan di dalam neraka selama-lamanya, menderita siang dan malam. Sebab Tuhan adalah pribadi yang suci. Dia benci terhadap dosa. Dan setiap kejahatan, setiap kesalahan, setiap dosa ada hukumannya. Saudara-saudara, fakta-fakta ini tentunya memberikan kita rasa takut, rasa khawatir. Mungkin kita berpikir, apakah perbuatan baik bisa menolong saya? Jawabannya tidak. Perbuatan baik tidak menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Karena setiap dosa harus dapat ganjarannya, terlepas kita berusaha berbuat baik. Atau kita pikir ada manusia yang lain bisa menuntun kita agar kita bisa pergi ke sorga. Jawabannya tidak, karena dia juga adalah orang berdosa. Dia juga harus menerima penghakiman daripada Tuhan. Jadi kita mungkin takut, khawatir. Kematian itu semakin dekat. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap Tuhan yang adalah suci, yang kudus, yang adil? Bagaimana bisa? Kita bertanya, Tuhan, berikanlah belas kasihan, berikanlah jalan keluarnya. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikannya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan jalan bagi kita agar kita bisa diselamatkan. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, Tuhan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi seorang manusia. Karena manusia tidak bisa datang kepada Tuhan, maka Allah yang datang mencari manusia, dia datang ke dalam dunia. Dan dia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya, menanggung hukuman dosa kita, menggantikan kita dari penghukuman dosa. Dia mencurahkan darahnya, dia menderita, dia memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita, saudara-saudara. Dan dia mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kalau dia hanya mati, tidak bangkit-bangkit, itu berarti dia juga tidak bisa menang atas kematian. Dia sama seperti kita, tapi faktanya dia bangkit kembali. Dan dia hidup selama-lamanya. Dan dia pulang ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca di Yohanes pasal 6 ayat 40, yang mengenal, yang percaya kepada anak, kepada Tuhan Yesus, akan beroleh hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itulah janji Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita membaca lagi di Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, menerima dia dengan sungguh-sungguh percaya bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat satu-satunya, ia beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia telah menggantikan kita dari hukuman dosa. Dan dia
telah bangkit dan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi bukan hanya sebatas teori, tapi ada fakta kenapa kita bisa beroleh hidup yang kekal. Yaitu bahwa dia telah menanggung hukuman dosa kita dari kematiannya di atas kayu salib. Jadi tidak usah kita tanggung hukuman dosa kita. Tuhan memberikan kasih-Nya jalan keluar bagi kita. Dan dia pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jadi kita tidak usah takut. Apakah saya ada tempat di surga? Tuhan Yesus menjanjikan tempat itu bagi kita. Tapi kalau kita menolak dia, dikatakan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yang tidak mau menerima dia, bahkan menghina dia, ia tidak akan melihat hidup. Jangan harap setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi ke surga. Dikatakan di sini, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Tuhan yang menyala-nyala. Karena dosa kita tanggung sendiri dan kita akan dilemparkan ke dalam neraka selama-lamanya. Saudara-saudara, apakah kita mau seperti begitu? Jawabannya tidak. Kita ingin setelah tinggalkan dunia ini, kita pergi ke tempat yang damai. Di sorga, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Allah. Caranya adalah satu-satunya jalan, yaitu percayalah kepada Tuhan Yesus. Jadi bukalah hati kita, bertobat, rendahkan diri kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dia datang menyelamatkan kita. Dan kita serahkan hidup kita. Kita mengatakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Saya mau percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dengan demikian kita peroleh damai, pengampunan, dan hidup yang kekal. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin.